Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bersukacita saudara dalam kehidupanmu. Amin. Allah adalah Allah yang baik saudara. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dahulu, saya percaya saat ini pun Tuhan akan tetap kerjakan. Amin. Dia adalah Allah yang yang tidak akan pernah jauh meninggalkan di dalam setiap kehidupan daripada umatnya. Dan bahkan dia adalah Allah yang selalu mau melihat hidup saudara dan saya ada di dalam sukacita. Puji nama Tuhan. Amsal pasal yang ke-13, Amsal 13. Hari ini saudaraku, judul firman Tuhan saya mau kasih tema yaitu mengubah harapan ya menjadi kenyataan. Ya, saya percaya bahwa hal ini saudaraku akan membawa dalam kehidupan kita ada dalam segala perkara yang baik, yaitu pengalaman-pengalaman secara pribadi di dalam Tuhan. Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-12. Kalau saudara sudah mendapatkan, katakan amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ya, Amsal 13 ayatnya yang ke-12. 3, 2, 1. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amin. Silakan duduk saudara. Saya mau sekali lagi bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Harapan yang belum terpenuhi menyedihkan hati, tetapi impian yang menjadi kenyataan mendatangkan kegairahan dan sukacita. Kalau saudara kita lihat akan ayat ini, maka kita bisa mengerti bahwa saudaraku, bahwa tidak semua keinginan, tidak semua harapan, ya tidak semua keinginan akan dapat terjadi, akan bisa tercapai. Dan ketika harapan atau keinginan itu tidak tercapai, tidak terjadi, saudara, firman Tuhan katakan ini akan menyedihkan hati. Tetapi harapan yang dapat tercapai, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ketika hal itu terjadi, ini akan membangkitkan kegairahan. Ini akan membangkitkan sukacita. Hidup orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, kalau kita mengalami Kristus secara pribadi dalam hidup kita, dan ini juga menjadi doa kita, saudara ya. Hampir tiap hari kita selalu doakan supaya setiap kita orang-orang yang percaya, khususnya saudara dan saya jemaat Tuhan, kita perlu mengalami Kristus secara pribadi. Bahkan di dalam tekanan, di dalam kesulitan yang sedang terjadi, kalau kita mengalami kasih Kristus, ini akan memberikan sukacita tersendiri. Amin. Akan memberikan kegairahan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang akan kita belajar saudaraku hari ini, yaitu bagaimana setiap kita mengalami apa yang kita harapkan di dalam Tuhan. Apa itu harapan? Saudara tahu nggak apa itu harapan? Sudah berapa kali kita saya katakan di awal tadi, harapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Itu adalah harapan. Yaitu suatu keinginan di mana kita menginginkan sesuatu dan kita mau itu menjadi satu kenyataan. Dan saya percaya setiap orang memiliki yang namanya keinginan. Saudara dan saya, kita memiliki harapan. Dalam hidupmu saya percaya bahwa saudara punya harapan. Kita yang ada di tempat ini, mungkin setiap orang bisa berbeda harapannya. Saudara punya harapan, saya pun punya harapan. Untuk kesehatan kita, untuk keuangan, untuk keluarga, pekerjaan. Ada keinginan, ada harapan, di mana kita mau mencapai sesuatu, di mana kita mau mengalami sesuatu dalam hidup ini.
Yang sakit kita mau alami, saudaraku ya, yang namanya mujizat, yang namanya kesembuhan. Harapan saya kepada Tuhan, tidak pernah putus-putusnya untuk saudaraku yang mengalami kuasa Tuhan itu dinyatakan. Untuk join Nehemia, kita hanya taruhkan pengharapan ini kepada Allah. Karena secara manusia kita nggak bisa buat apa-apa, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dari segi medis, saudaraku ya, dokter katakan mereka angkat tangan, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi hanya satu hal yang boleh memberikan kekuatan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Mungkin setiap saudara pun punya harapan. Dan memang setiap orang perlu untuk memiliki yang namanya harapan, perlu punya keinginan. Karena kalau hidup kita, hidup saudara tidak punya keinginan, tidak punya harapan, rasanya saudaraku jalani hidup ini kita nggak tahu mau ngapain. Mungkin nggak ada gairah di dalam jalannya akan hidup. Karena percayalah, keinginanmu, harapanmu, itulah yang akan menggerakkan di dalam kehidupanmu, yang akan menggerakkan, akan memberikan gairah, akan memberikan semangat untuk engkau melakukan sesuatu. Yang membuat seseorang menjadi semangat di dalam pekerjaannya, karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan akan memberikan hasil. Karena dia tahu bahwa ketika dia bekerja, dia akan mendapatkan hasil. Saudara yang bekerja di perusahaan, di kantor, atau dimanapun, saudara mau berangkat pagi, pulang malam, saudara bela-bela nih, mau hujan kehujanan, panas kepanasan, karena saudara tahu bahwa apa yang kau lakukan akan memberikan hasil. Coba kalau saudara nggak tahu, pasti bahwa apa yang kau kerjakan itu akan memberikan hasil. Saudara masih semangat enggak? Mungkin antara iya ini mau lakukan enggak itu loh. Apalagi kalau kita tahu nggak akan memberikan hasil, saudara tidak akan bergairah tuh, saudara nggak akan bersemangat di dalam melakukannya. Perlu sekali dalam hidup kita ada harapan, ada keinginan, supaya ada sesuatu hal yang menggairahkan dalam hidup kita. Karena ada satu hal yang mau kita capai dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Miliki harapan itu. Dan kabar baiknya, saudara, firman Tuhan banyak sekali berbicara dalam kehidupan kita. Allah kita itu adalah Allah, sumber daripada pengharapan. Dan ada banyak sesuatu yang Tuhan katakan melalui janji-janjinya. Allah memberikan harapan kepada saudara dan saya. Ada harapan-harapan yang hebat, harapan-harapan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Saudara bacakan firman Tuhan, saudara akan dapat temukan begitu banyak akan janji-janji Tuhan, di mana di situ kita bisa melihat Tuhan memberikan harapan, pengharapan di dalam setiap kehidupan umatnya, orang-orang yang percaya. Firman Tuhan memberikan hal-hal yang baik, dan demikian juga mengajarkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar Allah memberikan harapan, bukan hanya sekedar Allah memberikan janji-janjinya, tetapi Dia adalah Allah yang juga memberitahukan kepada saudara dan saya bagaimana kita bisa mengalami janji itu, bagaimana kita bisa mengalami rancangan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami, sehingga harapan yang Tuhan berikan tidak sekedar harapan, tetapi akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini. Amin. Itu yang Tuhan mau, bahwa setiap umatnya bisa mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kuasanya. Bapa kita itu sungguh luar biasa. Dia adalah sumber daripada pengharapan. Saudara, ada gambaran
tentang harapan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu? Ada banyak, saudaraku ya. Ada banyak sekali di sana Allah boleh berbicara. Untuk kesehatanmu Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Matius 11:28. Untuk mereka yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ada banyak harapan-harapan, janji-janji Tuhan. Yeremia 29 ya, juga dikatakan di sana, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Jadi banyak hal saudaraku yang Tuhan boleh taruhkan di dalam setiap kehidupan daripada umatnya. Dan harapan yang benar adalah harapan yang itu datangnya daripada Tuhan. Bukan sekedar harapan di mana kita memikirkan keinginan-keinginan kita, oh saya mau ini dan itu dan sebagainya. Tetapi adalah harapan yang baik adalah harapan yang sungguh itu berasal daripada Allah, yang lahir daripada Allah, karena dia adalah sumber daripada pengharapan. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 13, saudara, dikatakan demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan, sekali lagi, Allah menginginkan dalam hidup saudara dan saya, kita memiliki yang namanya harapan. Bahkan Tuhan mau supaya kita ini sebabnya berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Dan dia adalah sumber daripada pengharapan itu. Dan dia mau memberikan pengharapan-pengharapan yang mendatangkan kebaikan untuk hidup saudara dan saya. Kita akan masuk, saudaraku. Bagaimana kita akan mengubah? Bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk bisa mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Jadi poinnya, Tuhan, dia adalah sumber pengharapan. Dan Tuhan memberikan harapan di dalam kehidupan daripada umatnya. Dan harapan itu harus terjadi secara pribadi. Dan saudara dan saya harus mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Waktu Kersel, ya Pak Roy ajak kita sama-sama belajar. Kalau berbicara tentang janji, ya, janji itu bersyarat. Ketika Allah memberikan janji-janjinya, di sana selalu Tuhan beritahukan kepada kita, selalu disertai tentang hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk kita mengalami yang namanya janji Allah itu. Poin yang pertama, bagaimana kita akan bisa mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Poin yang pertama, saudaraku, saya ajak saudara untuk melihat dulu satu kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Saya mau ajak saudara baca ayat 17 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan katakan demikian, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah
tertutup. Apa yang kita bisa lihat di sini? Allah memberikan harapan kepada Abram. Tuhan berikan kepada Abram dan juga Sarah saat itu suatu harapan, pengharapan dalam hidup mereka, bahwa mereka akan menjadi bapa banyak bangsa. Firman Tuhan sudah memberitahukan, saudaraku, bahwa Sarah istrinya mandul. Bagaimanakah seorang perempuan yang mandul, dia akan melahirkan keturunan? Tetapi perhatikan, saudaraku, apa yang Allah sampaikan kepada Abram saat itu, bahwa Abram mau menjadikan dia bapa banyak bangsa, yang punya pengertian bahwa dia akan punya keturunan dari Sarah istrinya, dan anaknya tidak hanya satu. Tetapi Tuhan katakan ketika Abram lihat ke langit, ya, berapa banyak bintang yang ada di langit, demikianlah banyaknya keturunanmu. Lihat, sabuk pasir, ya, Tuhan katakan demikianlah banyaknya nanti akan keturunanmu. Kembali kepada logika bahwa saudaraku, mungkin mereka akan melihat, tapi istriku mandul. Bagaimanakah dari seorang yang mandul akan melahirkan anak? Tetapi sekali lagi, Allah memberikan harapan kepada mereka. Sehingga saudaraku, ya, dari Abram Tuhan mengubah namanya, ya, menjadi Abraham. Kita pernah belajar bahwa kenapa Tuhan mengubah dari Abram menjadi Abraham, dari Sarah menjadi Sarai. Saudaraku, ternyata kalau kita lihat dari saudaraku tulisan Ibraninya, di sana Allah menambahkan saudaraku, ya, yaitu anugerah. Dibutuhkan yang namanya anugerah, kasih karunia. Bagaimana tidak? Dari seorang yang mandul akan melahirkan, akan keturunan. Mungkin secara medis, mungkin secara manusia ini gak mungkin untuk bisa punya keturunan. Tetapi Allah memasukkan yang namanya anugerah. Di tengah-tengahnya Allah memberikan harapan kepada Abram. Maka selanjutnya apa yang harus dilakukan? Apa yang dikerjakan oleh Abram ketika dia menerima janji daripada Tuhan, ketika dia terima harapan daripada Allah? Yang pertama adalah keputusan. Ambil keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk percaya. Harapan dari Tuhan. Tuhan memberikan harapan kepada umatnya. Tuhan memberikan harapan kepada Abram. Tuhan memberikan harapan kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan harapan. Tuhan sampaikan. Maka langkah yang diperlukan dalam hidup saudara dan saya adalah ambil keputusan untuk mempercayai apa yang Tuhan nyatakan. Amin. Ambil keputusan. Saudara harus segera ambil keputusan di dalam kehidupanmu untuk percaya. Demikianlah yang Abram lakukan dalam kehidupannya. Tidak mudah untuk Abram ambil keputusan percaya, karena dia tahu istrinya mandul. Tetapi Abram mengambil keputusan bahwa dia mau percaya. Dia mempercayai apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupannya. Sekalipun itu hal yang gak mungkin, tetapi saudara, percayalah kepada Tuhan. Kenapa kita harus mempercayai Tuhan? Tuhan adalah Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menahannya. Apa yang Tuhan mau kerjakan, Dia akan kerjakan. Gak ada kekuatan yang bisa menahannya.
Saya berdoa untuk Joy. Ya, dan ini yang selalu saya doakan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan Joy, maka sembuhlah Joy. Kalau Tuhan mau menolong saudara dan saya, maka tertolonglah setiap kita. Amin. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang bisa menahannya. Oleh karena itulah ketika Tuhan memberikan harapan di dalam kehidupanmu, saudara ambillah keputusan, percayai itu. Sekalipun itu adalah hal yang berat, bagaimana mungkin untuk bisa mempercayainya. Tuhan adalah Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dialah Allah yang berkuasa atas segala isi alam semesta ini. Semuanya ada di dalam genggaman tangannya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagian kita hanyalah percaya saja. Amin. Percaya saja. Bagaimana kita akan mengubah harapan itu menjadi kenyataan? Ambil keputusan untuk mempercayainya. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah segala sesuatu apa yang menjadi harapan, yang sumbernya, yang asalnya itu daripada Tuhan. Kalau itu sudah daripada Allah, itu menjadi ketetapan Allah, kebenarannya, maka engkau bisa mempercayai itu dalam kehidupanmu. Engkau bisa mempercayai itu dengan segenap hatimu. Ya. Lalu yang kedua selanjutnya, apa yang harus kita lakukan selain ambil keputusan untuk mempercayai? Selanjutnya, saudaraku, yang perlu terjadi adalah bertindak di dalam iman. Bukan hanya sekedar ya Tuhan saya percaya, tetapi juga dibutuhkan yang namanya tindakan. Dibutuhkan langkah di dalam kehidupan kita untuk kita bisa, saudaraku, ya, bergerak di dalam iman. Apa yang sudah Allah nyatakan, apa yang Allah sudah beritahukan di dalam kehidupan kita, percaya itu dan mulai bertindak. Saudara ingat kisah wanita Sirofenisia, wanita Kanaan yang datang kepada Tuhan, ya, di mana dia berharap supaya Tuhan menolong anaknya yang kerasukan setan. Di mana dia? Matius, coba kita lihat dulu ya. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21. Iya. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saudara nanti bisa baca, saudara. Di sini ada cerita, yaitu tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 22 dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, kita pernah berapa kali bahasakan hal ini. Wanita ini adalah wanita Kanaan. Dia berasal dari daerah Sirofenisia, dia wanita Kanaan. Dan firman Tuhan, saudaraku, mencatat, firman Tuhan memberitahukan, saudaraku, bahwa Kanaan adalah bangsa yang terkutuk. Tetapi wanita ini, dia punya harapan di dalam Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan daripada anaknya. Tetapi kesalahan yang dia lakukan, kekeliruan yang wanita ini lakukan adalah ketika dia tahu Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, dia ada harapan di dalam Yesus, dan dia tahu bahwa Yesus adalah datang untuk umat Yahudi, umat Israel. Sedangkan wanita ini adalah wanita Kanaan. Makanya ketika dia datang kepada Yesus,
dia datang dengan sebagai orang yang munafik. Dia menutupi identitas dirinya. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan apa adanya, siapa dia sebenarnya. Dan ini kita bisa melihat dengan apa yang dia perkatakan. Wanita ini katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Yang boleh memanggil Yesus ya dengan sebutan anak Daud hanyalah umat Israel. Di luar daripada itu gak boleh, saudara. Nah, wanita ini orang Kanaan, dan dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa wanita ini sedang menutupi identitasnya. Dia tidak datang dengan apa adanya dia. Dengan mengatakan anak Daud, ya Tuhan, anak Daud, dia berharap bahwa Yesus pikir dia adalah bagian daripada umat Israel, lalu Tuhan menolong dia. Itulah yang dia pikir, itulah yang diharapkan dalam kehidupannya. Dengan dengan kata lain, wanita ini munafik. Dia tahu kebenarannya, tetapi dia tidak hidup di dalam kebenarannya. Itu yang namanya munafik. Tahu kebenaran tetapi tidak hidup, tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran. Ketika wanita ini datang, seperti ini, dia pura-pura menutupi identitasnya. Firman Tuhan itu katakan demikian, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dan Yesus menjelaskan, memberitahukan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ketika Yesus sampaikan ini, sebenarnya Yesus sedang memberitahukan kepada wanita ini bahwa dia tahu wanita ini bukanlah bagian daripada umat Israel. Yesus sedang membongkar kedoknya. Yesus kasih tahu, saya tahu kamu bukanlah umat Israel. Tapi kenapa kamu datang dengan pura-pura datang kepada saya dan memanggil ya Tuhan, anak Daud, seolah-olah engkau adalah umat Israel. Mungkin ini yang Yesus mau sampaikan. Makanya dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Selanjutnya wanita ini katakan demikian. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku Tuhan. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertama, Yesus sudah sampaikan, mungkin masih belum mau ngakuin, Yesus sampaikan lagi. Ya, sebutan anjing di sini ini bukan satu makian gitu, enggak. Banyak orang ini makin kasar sekali, karena memang pada waktu itu, orang-orang di luar daripada Israel, orang-orang di luar daripada orang Yahudi, sebutan mereka itu adalah anjing. Jadi ini bukanlah makian, tapi Yesus memberitahukan bahwa kamu ini bukan bagian daripada umat Israel. Nah, disinilah wanita ini mulai mengakui akan keberadaannya. 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mulai mengakui, ya Tuhan, benar, ya saya memang bukan. Tetapi dia masih tetap punya harapan di dalam Yesus. Terjadi mujizat, terjadi bahwa harapannya di dalam Yesus tidak menjadi sia-sia. Saudara bertindak di dalam iman. Inilah langkah selanjutnya yang harus terjadi. Bertindak dalam iman itu, kita mau melihat Roma 4 ayatnya ke-19.
Kalau Abraham, ini yang terjadi, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi kendati pun demikian, iman Abraham tidak menjadi goyah. Dia tetap memegang teguh janji Allah. Mungkin ketika dia main ke ke tetangga, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan orang, ditanya, "Oh, Bapak Abraham, berapa anaknya, Pak?" "Anak saya banyaknya seperti bintang di langit." Belum ada anaknya. Orang tahu, ketika tahu nih, oh ini orang ini lagi, waduh, saking inginnya punya anak, makanya lagi kasihannya dia. Tapi firman Tuhan katakan Abraham tidak menjadi goyah. Dan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1, Ibrani 11 ayat yang ke-1, saudara, ini mungkin saudara sangat hafal dengan ayat ini. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Dalam terjemahan Allah yang hidup dikatakan demikian. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi ada langkah, tindakan. Tetapi tindakan itu adalah tindakan yang sesuai dengan kebenaran, bukan munafik, bukan tidak sebenarnya. Tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita perkatakan, itu adalah kebenaran. Bukan seperti wanita Sirofenisia tadi, wanita Kanaan. Dia munafik. Saudara percayalah, orang yang munafik tidak akan ada dalam perkenanan Tuhan. Tuhan gak mau melihat orang-orang yang munafik. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Matius 23 ya, saudara bisa lihat di sana. Bagaimana Allah mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka tahu kebenaran? Ya, mereka tahu kebenaran. Ahli Taurat, mereka tahu persis apa yang menjadi kebenaran-kebenarannya. Mereka pintar, ya mereka pintar. Ngomong tentang Taurat, ngomong tentang kebenaran. Ya mereka tahu, mereka jagonya. Mereka sudah sangat fasih sekali. Tetapi Tuhan katakan kepada mereka, ya berapa kali Allah mengecam daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena mereka ternyata hanyalah orang-orang yang bisa ngomong. Mereka hanya bisa ngomong, mereka hanya bisa omong tentang kebenaran. Mereka bisa tahu apa yang orang lain lakukan. Oh itu salah, itu keliru, gak sesuai dengan firman, gak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Mereka tahu, mereka bisa bicara, tetapi mereka tidak hidup di dalamnya. Itu munafik. Makanya sampai Tuhan itu katakan demikian. Matius 23 ayat yang kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini perkataan Tuhan Yesus, loh. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, dan terutama di Alkitab elektronik, kalau sudah ada di blok merah, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Jadi Yesus sendiri katakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Karena memang mereka mengajarkan kebenaran. Mereka tahu kebenaran, hukum-hukum Allah mereka tahu, mereka ajarkan itu. Makanya Tuhan Yesus katakan, apa yang mereka ajarkan, lakukanlah itu, ya. Lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi perhatikan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak
melakukannya. Inilah sebab yang dikatakan sebagai orang yang munafik. Tahu kebenarannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Firman Tuhan katakan demikian, makanya kamu harus demikian. Selanjutnya, saudaraku, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka sendiri gak mau menyentuhnya, gak mau melakukannya. Dia hanya bisa katakan menuntut orang lain, kamu harus lakukan, harusnya demikian. Tapi dia sendiri gak mau hidup di dalamnya. Ini adalah orang yang munafik. Ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias, dan seterusnya. Itu adalah orang munafik. Tapi Tuhan ini yang sangat usahaku memberkati dalam kehidupan saya. Tetapi lihatlah satu dengan yang lain. Mereka adalah saudara. Kamu semua adalah saudara. Jangan mau engkau disebut sebagai pemimpin, sebagai rabi dan semuanya yang membuat batasan-batasan, sekat-sekat. Karena Yesus katakan apa? Kamu semua adalah saudara. Jangan hanya menuntut yang ini untuk melakukan ini. Kamu harus begini, harus memang kebenarannya gini. Nggak salah yang dikatakan. Ahli Taurat nggak salah dia menyampaikan itu kepada mungkin kepada umatnya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena firman Tuhan katakan demikian. Hukum Allah bicarakan demikian. Makanya kamu harus demikian. Salah nggak yang disampaikan? Nggak salah. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Lakukanlah. Karena mereka mengajarkan kebenaran. Nggak salah. Tetapi mereka dikecam oleh Allah. Yesus mengecam mereka. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Nangkep sabu ya. Jadi untuk engkau bisa mengubah harapan menjadi kenyataan, saudara jangan menjadi orang yang munafik. Imanmu di dalam Dia. Engkau harus hidup tepat seperti apa yang menjadi kebenaran daripada firman Tuhan. Kembali ke Amsal 13 ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayat 1. Nah, sudah perhatikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Iman itu seperti ini, saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Harapan yang Tuhan berikan adalah bahwa Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang ada di bumi. Ayat 13, lompat ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Harapannya bahwa Allah mau mengangkat engkau lebih tinggi di atas segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Dan saudara mempercayai, yes, aku percaya, aku ambil keputusan mempercayai apa Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala. Tuhan akan mengangkat aku lebih tinggi dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Aku mengambil keputusan, aku percaya. Maka tindakan imannya di mana? Tindakan imannya adalah, Tuhan Yesus katakan, dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, kebenarannya, lakukan itu.
13 bagian B, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi nggak hanya sembarangan. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Engkau mau diangkat Tuhan jadi kepala, maka dengarlah. Ya, dengarlah apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Roh Kudus hari-hari ini ada dalam hati saudara, ada dalam hidup saudara. Amin. Roh Kudus mengingatkanmu, Roh Kudus menginsafkanmu, Roh Kudus memimpinmu, menolongmu. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan selalu ingatkan kepada kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan kita buat. Amin, saudaraku. Saat kita mau melakukan hal yang gak benar, saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus pasti ingatkan, jangan, gak boleh demikian. Maka langkah imannya adalah apa, saudaraku ya? Oh, stop, ya Tuhan, ampuni saya. Ketika engkau bekerja, saudaraku, engkau lihat ada peluang, waduh, ini kesempatan ini. Wah, ini kesempatan depan mata. Ya, kesempatan untuk korupsi ini enggak. Ini kalau saya ambil ini enggak ada yang tahu. Saudara, saya percaya Roh Kudus akan ingatkan. No, stop. Ya, saudara, jangan lakukan. Jangan hidup sebagai orang yang munafik. Engkau adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, saudaraku, engkau bisa katakan, aku adalah anak Allah. Aku anak Allah. Aku anak raja. Ya, tapi mental kita seperti apa? Pengemis. Apakah itu langkah iman? No, bukan. Kalau kita percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara gak akan takut untuk menabur. Ada yang susah, ada dalam kekurangan, saudara gak akan takut untuk bisa menolong mereka, membantu mereka. Lalu gimana dengan saya? Ada Tuhan. Itu adalah langkah iman, tindakan iman dalam kehidupanmu. Engkau gak akan takut capek. Ya, aduh, cenai, aku nggak kenal dia, aku nggak ada hubungan sama dia nih. Ngapain saya harus bantu dia? Ngapain saya harus capek-capek? Langkah iman adalah, saudaraku, tidak akan pernah berpikir demikian. Ya, ketika saudara bisa lakukan sesuatu, saudara akan lakukan sesuatu. Saya nggak kenal. Ya, siapa kemarin, ya anaknya siapa yang meninggal dan sebagainya. Tapi ketika diperlukan dan saya bisa melakukan sesuatu, saya lakukan. Ayo bikin peti, ayo bawa sini Pak, tak bikinkan petinya. Kerjain. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Enggak pikir lagi ini siapa, ini jemaatnya siapa, ini aku nggak kenal ini, enggak. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Kau harus menabur, labur. Ini gimana hidup saya? Bukankah ada Tuhan? Itulah iman. Karena kita tahu pasti akan ada pemeliharaan Tuhan. Saudara mau melangkah nih, waduh, dengan keuanganmu ini gak cukup, gimana bisa nyokolahkan anak-anak? Wah, kalau masuk ke sini, waduh, nanti mau makan apa? Bukanlah iman ketika kita mulai akan terhenti. Ya sudahlah, gak bisa, gak usah sekolah lah, gak usah, udah kamu kerja aja. Iman itu sebabnya akan mempercayai campur tangan Tuhan, janji daripada Allah, bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Yes, masuk. Selanjutnya Tuhan pasti akan turut bekerja. Saudara sebagai orang tua, saudara punya banyak pengalaman itu. Bagaimana harus sekolahin anak-anak, biaya sekolah sekarang itu mahal. Gak mudah. Kalau kita lihat dengan penghasilan yang masuk, aduh, ini benar-benar besar pasak daripada iya. Kalau kita lihat itu, tidak akan ada keberanian. Wes gak usah ke sekolah di kuno, gak usah kuliah lah wes. Udah, gak sanggup. Itu yang namanya merendahkan tuh, meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup, dalam kehidupan. Saya sekolahin 2 anak. Kalau lihat dari penghasilan suatu ya, apa yang saya terima 1 bulan untuk sekolahnya anak-anak nggak cukup, saudara. Lalu makannya dari mana? Tapi sampai saat ini mereka bisa sekolah. Joyce bisa masuk sekolah Alkitab. Biayanya juga nggak sedikit. Tetapi semua bisa. Apakah saya hebat? Karena saya punya Tuhan yang hebat.
Bagaimana caranya? Ada aja caranya Tuhan. Saya nggak pernah mau meragukan Tuhan. Ya, untuk Joyce diminta sebut, diminta, Pak, buat minta surat miskin ke kelurahan supaya nanti bisa kasih beasiswa. Pertama untuk Joy, kedua untuk Joyce, suruh minta surat miskin selalu. Munafik selalu. Aku bisa ngomong, aku ini anak Allah, lalu untuk Pak, buatkan surat miskin ya Pak ya. Kan saya mau ketawa. Ya, ini orang saya kenal gitu. Ya mungkin karena kenal, karena tahu. Ya, maksud hati sih mau bantu. Aja mencobai lah. Sambil guyonan, nyala mau iblis. Mosok sini suruh minta surat miskin. Apa sombong? Bukan sombong. Saya tahu. Saya ini anak Allah loh. Masa suruh minta surat miskin? Enggak. Lalu nanti kalau enggak ini enggak bisa Pak. Ya sudah terserah. Pokoknya itu urusanku. Saya enggak mau suruh surat miskin. Sampai ceritanya ya, saya percaya ada campur tangan Tuhan. Ada dari luar tanggung sekolah Joy. Puji Tuhan. Tanpa minta neko-neko. Bahkan orangnya pun saya nggak tahu siapa dia. Siapa yang bantu saya nggak ngerti, karena dia memang nggak mau tahu. Itu caranya Tuhan. Joyce juga gitu. Dari sekolah, saudaraku bayangin sekolah kita suruh kita minta surat miskin, keterangan miskin ke kelurahan. Ini benar tuh, sampai saya uring-uringan sama mamanya. Ini kamu dulu sekolah di sini gimana tuh sekolah ini? Sekolah kita nggak usah nyuruh minta surat miskin, Bu yo. Diatur yang terus gimana? Enggak. Ya benar saudaraku, nggak buat surat miskin, nggak dikasih. Semua yang dia minta kita penuhi, bla 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 kita penuhi, yang bisa kita penuhi. Kecantol surat keterangan miskin kita nggak minta, karena memang kita nggak mau. Ya nggak keluar saudara beasiswanya. Sampai just waktu masuk di sana, Pak gimana Pak, mau nangis. Loh, gimana apanya? Terus gimana nanti biayanya gini-gini nih? Siapa yang biayai? Siapa yang tanggung jawab? Saya harus tanda tangan Pak. Ya Papa harus tanggung jawab loh. Loh temen tak Pak, ini nanti gimana loh? Jadi sampai bingung gimana? Ya sudah, Papa yang tanggung jawab. Kesehatan, ya Papa yang tanggung jawab loh. Siapa lagi yang tanggung jawab cuy? Yakin tak Pak? Nggak ada beasiswa loh. Tapi jalan sampai sekarang, puji Tuhan, tidak ada dalam kekurangan. Sampai Joy sendiri pun bingung loh. Butuh apa gini itu. Loh Papa ada ngomong tuh sungkan. Saya kadang sampai mikir ini anakku ini ngerti, dia mulai ngerti yang keadaan orang tua. Tetapi dia hanya ngomong, ya sudah, tidak pernah yang namanya kekurangan. Itulah langkah iman. Jangan terpengaruh dengan apa kata dunia. Amin. Makanya itu saya minta maaf untuk saudara, ya, beberapa saudara yang datang dari sekolah minta surat keterangan miskin. Saya nggak pernah buatkan surat keterangan miskin. Paling kalau saya buatkan, saya akan keluarkan surat keterangan apa saudara ya? Untuk keringanan, nggak apa-apa. Ya setiap yang datang sama saya untuk miskin tidak mampu, nggak aja. Saya buat keringanan, mohon diberi keringanan. Dan puji Tuhannya ya bisa. Ya mungkin kalau untuk kelurahan nggak bisa. Nggak ngerti so. Ini yang saya maksud adalah saudara mulai melangkah bertindak dalam iman. Engkau percaya kau anak Allah, ya bertindaklah sebagai anak Allah. Amin. Dari perkataanmu, perbuatanmu, itu harus mencerminkan engkau sebagai anak-anak Allah. Yang terakhir adalah sabar. Sudah, ini sabar. Waktunya Tuhan, sabar. Kita berdoa sudah berapa tahun berdoa untuk Joy? 6 tahunan berdoa untuk Joy. Puji Tuhan ya, sampai saat ini belum terjadi. Apakah Tuhan tidak sayang? Saya percaya Tuhan teramat sayang. Buktinya sampai saat ini pun dalam kondisinya Joy tetap bergairah, tetap semangat. Dia tidak menjadi ya gimana itu. Ya, bahkan kalau ketika saya lihat tulisan-tulisan Joy apa yang dia buat di IG, saya kadang-kadang
nangis sendiri. Aduh kok harapannya sabu. Karena kalau baca udah gitu ya gembengnya kumat sabu. Kalau kan ngomong wedoke metu. Wedoke metu senangnya sendiri sabu. Karena kita benar-benar berharap ada Tuhan. Kalau sampai saat ini seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan dia katakan apa? Kalau Tuhan tidak tolong, Tuhan nggak lepaskan kami, dengan katanya mereka harus dimasukkan ke perapian yang menyala. Mereka tetap katakan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak Tuhan tolong, dia tetap percaya. Inilah yang luar biasa daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya mau bacakan ayat ini terakhir untuk saudara. Apa yang dikatakan mereka, demi kamu dengar, ya Daniel 3 ayat 5-6. Demi kamu dengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi mereka harus menyembah patung buatan daripada Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 14 lompat. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Tapi ini jawab mereka semua. 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang waktunya Tuhan itu kadang gantang gak ngerti. Amin. Gak tahu waktunya Tuhan. Tapi yang saya percaya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Terlambat enggak bagi Sadrak, Mesak, Abednego? Enggak. Sekalipun mereka benar-benar dimasukkan ke dalam perapian yang menyala, tetapi di sanalah mereka bisa melihat keajaiban kuasa Tuhan dinyatakan. Karena sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Terlambat. Saudara Maria dan Marta, siapa saudara Maria Marta yang meninggal? Ya, Lazarus. Mereka sudah memberikan kabar kepada Yesus, memberitahukan Lazarus sakit. Harapan mereka supaya Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus. Mereka adalah orang-orang dikasih Tuhan Yesus, saudaraku. Harapan mereka disembuhkan. Tetapi Yesus dalam tanda kutip datang terlambat. Yesus datang ke sana, mereka Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah 4 hari. Terlambat, tak mungkin bagi manusia terlambat. Makanya Yesus datang dan memberitahukan, aku akan menyembuhkan, ya, aku akan membangkitkan. Ya, pikirnya Maria, Marta, ya Tuhan yang akan bangkitkan nanti di sana. Karena Lazarus sudah mati. Tetapi apakah terlambat? Enggak. Sekalipun dia sudah mati 4 hari, Yesus bangkitkan dia. Enggak ada kata terlambat. Jadi saudara perlu sabar untuk waktunya Tuhan. Kapan ya Tuhan? Udahlah, nantikan waktunya Tuhan. Sakit hati ini, sedih, ya mungkin. Tetapi orang yang sabar adalah orang yang tahan menderita. Itu artinya sabar. Kalau saudara pengen sabar, berarti saudara harus tahan menderita. Saudara harus tahan, ya wis, sabar, sampai nulis dodo. Yang namanya sabar itu tahan menderita. Jangan pengen sabar tetapi gak mau menahan menderita. Pengennya sabar tetapi gak mau kuasai diri, gak bisa. Orang sabar adalah orang yang tahan menderita. Amin.
kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita sudah mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, saudara. Bagaimana mengubah harapan menjadi kenyataan. Engkau harus dapatkan harapan itu di dalam Dia. Karena Yesus adalah sumber daripada pengharapan. Dan saat engkau tahu harapan di dalam Dia, saudara, miliki keberanian dalam kehidupanmu. Ambil keputusan untuk mempercayainya. Sekalipun itu adalah hal yang di luar daripada pikiranmu. Mungkin itu adalah satu hal yang gak mungkin. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan sudah katakan, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, percayalah. Apa yang saat hari-hari ini sedang kau harapkan? Kalau Tuhan sudah taruhkan pengharapan dalam kehidupanmu, maka percayalah itu. Melalui janji-janji Tuhan, Tuhan memberikan harapan untuk kesehatanmu, untuk keuanganmu, atau untuk apapun itu. Mari saudaraku ambil keputusan, percaya itu, dan engkau mulai bertindak di dalam iman, mulai bergerak. Dan yang terakhir, nantikanlah waktunya Tuhan, sabar. Maka hal-hal akan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus.